Terima kasih ya malamnya teman-teman masih bersedia untuk belajar demi anak-anak tercinta. Ini tema termasuk yang menu berat kalau menurut saya, karena ketika tema ini kemudian dibaca oleh teman-teman, biasanya akan terjadi proses flashback ya, terkait masa kecil kita dulu yang akhirnya jadi mempengaruhi perilaku kita hari ini dan lain-lain. Itu biasanya terjadi seperti itu, wajar saja. Nah, yang penting adalah sekarang ini kita perlu sanggup untuk berusaha untuk mengambil tanggung jawab bahwa yang sudah terjadi dalam hidup kita dulu ya sudah, memang itu jadi bagian dari hidup kita ya. Bagian dari cerita hidup kita, bagian dari fakta hidup kita. Nah, sekarang kita perlu sanggup berani untuk memaafkan itu ya, kemudian menerima itu menjadi bagian hidup kita, dan lalu memaknai bahwa itu adalah berkah dari yang di atas dan bukan musibah. Jadi kalau kita mau berdamai dengan diri kita sendiri, kita perlu sanggup melewati 3 proses itu, yaitu proses memaafkan, proses menerima, dan proses memaknai ya. Pada ujungnya kita memang perlu sanggup memaknai bahwa itu sama dengan berkah darinya itu dari yang di atas ya, dan bukan sebagai musibah. Kalau berkah darinya, maka kita berusaha untuk mengambil ya, kalau orang bilang sisi positif dari setiap kejadian tersebut. Akhirnya kita kan tahu, oh yang buruknya seperti ini, akhirnya kita tahu yang baiknya mesti bagaimana. Contoh misalkan dulu kita gara-gara numpahin sesuatu aja bisa dipukul gitu kan, padahal mungkin cukup diajak untuk ngelapin bareng atau diajak untuk beresin, bisa bikin lebih nyaman, termotivasi untuk beresin dan lain-lain. Nah, sehingga kita lakukan itu ke anak kita sekarang. Jadi itu masa lalu kita atau masa kecil kita jadikan sebagai modal belajar. Kalau ternyata masa kecil kita sudah diperlakukan dengan baik, yaitu sesuatu yang bonus buat kita, sehingga kita nggak perlu ngalamin proses-proses untuk memaafkan dan lain-lain itu ya. Jadi kita ambil tanggung jawab hari ini ya, kita nggak perlu merasa bahwa beban emosi masa kecil kita itu bertanggung jawab 100% terhadap perilaku kita terhadap anak kita sekarang. Kita perlu sanggup mengambil tanggung jawab bahwa ya sudah, ini tanggung jawabku, aku bereskan sekarang, aku salurkan dengan cara yang aman nyaman ya. Setiap ada letupan emosi, yang penting aku berusaha nyalurkan yang aman nyaman, aku berlatih terus, lalu aku belajar hal-hal teknis bagaimana untuk memperlakukan anakku dengan lebih baik ya. Nah, secara umum yang membuat kita jadi mudah emosian itu, yang pertama biasanya kita kurang istirahat ya, kemudian kurang rehat itu artinya rekreasi hati, artinya kita nggak punya kesempatan untuk melakukan itu secara rutin gitu ya, sehingga banyak kita nggak punya kesempatan untuk mengurus kesejahteraan diri kita. Kemudian kita juga nggak membiasakan untuk latihan nafas secara sadar plus latihan menyalurkan emosi dengan aman nyaman, sehingga wujud penyaluran emosinya jadi menyakiti menyakiti diri atau menyakiti orang lain, atau merugikan diri atau merugikan orang lain. Nah, itu yang perlu kita latih, dan kita pasti bisa. Karena apa? Karena manusia itu sebetulnya dianugerahi kemampuan untuk beradaptasi ya. Sehingga kalau kita mau membangun kebiasaan baru, maka kita boleh melakukan dari mulai yang paling sederhana dulu, mulai paling kecil. Misalkan aku sanggupnya latihan nafas secara sadar sehari sekali ketika bangun tidur, ya lakukan. Aku sanggupnya seminggu sekali untuk menyalurkan emosi dengan aman nyaman, ya lakukan. Tapi lakukan dengan konsisten, sehingga ketika sudah tumbuh menjadi kebiasaan, lalu kapasitasnya baru kita naikin. Karena perubahan secara tiba-tiba itu memang nggak ada ya, kecuali memang kita terpaksa untuk berubah karena itu mengancam keselamatan hidup kita, biasanya itu bisa terjadi ya. Dan kita pun dibekali untuk kesanggupan untuk beradaptasi. Contoh, di era pandemi ini tiba-tiba kita sekarang kemana-mana harus pakai masker ya. Yang mungkin tadinya kalau kita pakai masker itu aduh pengap lah, aduh sesak lah, aduh nggak nyaman lah, aduh nggak keren lah, dan lain-lain. Akhirnya sekarang kita mau nggak mau beradaptasi. Karena apa? Karena situasinya memang menuntut kita untuk seperti itu. Nah, dan kita pun bisa kan, akhirnya kita bisa untuk beradaptasi ya. Sama halnya misalkan
tadinya kita nggak bisa nyetir jadi bisa nyetir, nggak bisa naik motor jadi bisa naik motor, nggak bisa masak jadi bisa masak. Itu kan semua proses adaptasi, dan kita memang dianugerahi kemampuan oleh yang di atas untuk beradaptasi. Sebagai manusia tuh punya kelebihannya sanggup beradaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru, sehingga kita bangun aja kebiasaan baru mulai sekarang ya. Kalau misalkan dalam sehari-hari banyak latihan nafas secara sadar, latihan salurkan emosi yang aman nyaman, kita pikirin bagaimana kita bisa rehat ya, cari cara supaya bisa rehat ya, pilih aktivitas rehat itu rekreasi hati yang yang nyenengin hati kita tanpa ada beban dan tanggung jawab, dan itu perlu kita lakukan secara rutin ya. Dan khusus di era pandemi ini memang kita perlu sanggup bersepakat pasangan kita atau orang-orang dewasa di dalam rumah untuk berbagi jatah libur. Karena gara-gara pandemi ini kan akhirnya kita jadi semua sering ngumpul di rumah. Karena sering ngumpul di rumah akhirnya kita nggak pernah libur dari peran kita. Yang ibu jadi nggak pernah libur jadi ibu, anak jadi nggak pernah libur jadi anak, ayah jadi nggak pernah libur jadi ayah. Kalau tadinya situasi normal kan semua punya jatah libur. Ketika anak sekolah, ya ibu libur jadi ibu, ya kan. Si anaknya libur jadi anak, di sekolahan perannya ganti jadi peran murid. Ibunya ketika anaknya sekolah perannya jadi peran mungkin beres-beres rumah, atau peran ngurus kerjaan di rumah, kerja dari rumah dan lain-lain, atau perannya jualan atau segala macam. Ya, ayah juga yang tadinya mungkin sering setiap hari keluar cari nafkah, ya peran jadi ayahnya libur karena jadi pandemi, dapat jatahnya kerja di rumah, ya akhirnya jadi ayah terus. Nah itu kita perlu sepakati satu rumah, kapan aku libur jadi ibu, kapan anakku libur jadi anak, kapan ayahnya libur jadi ayah, supaya masing-masing punya jatah libur. Karena nggak ada orang yang bisa jalani peran secara intens 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Perlu jatah libur. Jadi ya sepakati, misalkan anak jatah liburnya hari cuma Sabtu Minggu, ya libur jadi anak. Dia nggak perlu kita tuntut untuk ngelakuin itu sesuai maunya kita sebagai seorang anak ya. Dia punya jatah liburnya. Seperti kalau dia di sekolah kan kita nggak ada peran untuk kewenangan untuk ngatur-ngatur dia kan gitu. Nah, kalau kita sebagai seorang ibu ya sepakati sama suami kapan kita punya jatah libur ya, sehingga ketika di jatah kita libur itu ya suami yang ngurus anak. Begitu juga ketika ayahnya punya jatah libur, kita yang ngurus anak atau ngurus kerjaannya yang biasanya dilakukan suami. Nah, itu perlu sanggup bersepakat untuk itu gitu ya. Ya, kalau mudah-mudahan sih sanggup untuk bersepakat terkait itu. Kalau belum sanggup bersepakat seperti itu ya jatah rehatnya yang perlu sering gitu ya. Jadi setiap hari lakukan proses rehat itu supaya kesejahteraan diri kita terurus itu ya. Nah, kemudian terkait inner tadi, kalau proses damai nanti bisa baca di resume tanya jawab jawaban nomor 4B ya. Kemudian kalau proses latihan nafas secara sadar, latihannya ada di jawaban nomor 9A ya, itu bisa dibaca di situ. Lalu kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang saya amatin, yang paling umum terjadi adalah terkait perilaku anak. Nah, supaya kita ini juga nggak mudah terpicu emosi, supaya ketika ngadepin dramanya anak ini kita nggak terjebak dalam dramanya anak, maka kita perlu sanggup untuk ngelola perilaku anak sebagai emosi atau strategi. Jadi cukup seperti itu sebetulnya, supaya kalau itu emosi nggak terjadi sumbatan emosi, kalau itu strategi nggak bikin anak belajar menjajah atau caper pakai cara berstrategi ya. Jadi kalau kita kepingin di rumah nggak terlalu banyak drama, maka ya kita perlu sanggup ngelola perilakunya anak sebagai emosi atau strategi, supaya kita lebih ringan, nggak kepinginnya apa-apa harus kontrol sesuai maunya kita. Nangis nggak boleh, marah nggak boleh, mengekspresikan energinya nggak boleh. Kan nggak mungkin, anak kan punya energi ya, entah itu energi emosi, energi strategi. Kalau kita larang kan nggak bisa. Jadi sebaiknya kita kelola saja ya, dan kita supaya ngelolanya nggak repot dan nggak terjebak dramanya dia, ya kelola sebagai emosi atau strategi. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau masih bingung ada dibuka kok sesi susulan tanya jawab. Kemudian kalau masih bingung lagi di kemudian hari bisa DM saya di Instagram, atau mungkin nanti
Ya kalau pandemi udah selesai saya mungkin keliling lagi untuk ngasih seminar lagi. Itu teman-teman semua ya, thank you sudah belajar demi anak-anak tercinta. Semoga selalu aman, nyaman bersama keluarga.